Halo tukang tidur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mr. Bobang. Pada kesempatan kali ini, Mr. Bobang akan membahas alur cerita film yang berjudul Repeater. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran senior yang akan balas dendam kepada bos mafia kejam karena telah mengkhianatinya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong bantu tekan tombol like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu aku dan temanku untuk keluar dari zona pengangguran ya sobat. Hehehe. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Musik. Beritahu para musisi untuk memainkan musik karena pertunjukan akan segera dimulai. Jangan khawatir Shifu, aku akan menguasai kedamaian sejati. Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama John Smith yang tengah diinterogasi oleh komandan polisi Spanyol bersama dua anak buahnya. Will you stop hitting me? Smith yang pada saat itu bertugas untuk membunuh komandan polisi itu malah berhasil menangkapnya. Smith yang berhasil ditangkap hendak disiksa oleh komandan polisi tersebut karena Smith tidak mau mengatakan siapa yang telah menyuruhnya. Tapi tanpa mereka sadari, Smith telah berhasil melepaskan borgol yang ada di tangannya sehingga aksi baku hantam pun terjadi. Smith berhasil mengalahkan mereka bertiga dan membuatnya modar seketika. Repeat. Scene berpindah. Di suatu tempat, terlihat seorang hacker parubaya bernama Udin sedang menjual file rahasia curiannya kepada seseorang. Ia tampak sangat ketakutan, mengingat kalau file yang ia curi barusan adalah file rahasia milik mafia besar yang bernama Mr. Silver. Setelah berhasil menjual file curiannya, Udin pergi ke bar untuk menemui seorang preman yang menjual paspor dan tiket pesawat ilegal untuk segera berangkat ke luar kota. Namun, bukan tiket atau paspor yang ia dapatkan, tapi preman itu malah meminta kode file yang barusan ia curi. Dan karena tidak mau mengatakan apapun, preman itu dan dua kawannya mengancam Udin dan hendak dibawa ke tempat lain untuk diinterogasi. Namun sebelum itu terjadi, seseorang langsung menghentikan langkah mereka. Ia bernama Paimin, dan tanpa banyak basa-basi, Paimin langsung menghajar para preman itu tanpa ampun. Setelah berhasil mengalahkan para preman itu, Paimin langsung membawa Udin ke suatu tempat untuk diinterogasi. Dan ternyata, Paimin ini adalah tangan kanan Mr. Silver, yang ditugaskan untuk mencari kembali kode file rahasia yang telah dicuri Udin sebelumnya. Awalnya, Udin tidak mau buka mulut untuk mengakuinya. Tapi setelah Paimin mengancam akan segera membunuh Udin, akhirnya Udin pun mau buka mulut. Ia mengatakan kalau file rahasia itu telah dijual kepada seseorang yang bernama Samsul. Ini dia bebenguknya. Udin juga mengatakan kalau Samsul akan datang ke perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan sebelum ia kembali lagi ke Amerika. Tapi walaupun Udin telah mengatakan semuanya, ia tetap dihabisi oleh Paimin. Scene berpindah pada seorang lelaki tua bernama Mr. Silver yang sedang membaca koran di halaman rumahnya. Tapi tak lama kemudian, si Paimin datang menghampirinya untuk menjelaskan kalau ia belum berhasil mendapatkan file rahasia milik Mr. Silver. Akan tetapi, ia telah mengetahui kalau kode file rahasia itu ada pada seseorang bernama Samsul, yang dimana dalam waktu dekat ini Samsul akan pergi ke kota Tijuana di perbatasan Meksiko. Mendengar itu, Mr. Silver langsung menyuruh Paimin agar segera mendapatkan kode file rahasia itu bagaimanapun caranya. Scene beralih kepada Smith yang akan pergi berlabuh ke Cina untuk menemui rekannya. Dan setelah beberapa jam perjalanan, ia tiba di tempat tujuan untuk menemui rekannya. Reminds me of Madrid. Ini adalah rekannya yang bernama Edgar, yang menjadi agen bagi Smith untuk menjalankan misi dari kliennya. Di sini Edgar juga mengatakan kalau kliennya komplain atas kekacauan yang dibuat Smith pada misi terakhirnya, karena ia telah membunuh 3 orang anak buah polisi. Tapi Smith mencoba membela diri dengan mengatakan kalau semua itu harus ia lakukan karena terpaksa. Dan ternyata alasan kenapa kinerja Smith menurun dalam beberapa bulan belakangan ini dikarenakan ia baru saja kehilangan sang istri tercinta karena insiden kecelakaan mobil.
Edgar yang menyadari akan hal itu menyuruh Smith untuk rehat aja dari pekerjaannya. Akan tetapi, Smith menolak karena menurutnya dengan bekerja ia dapat move on dari sang istri. Dan karena hal itu, Edgar akhirnya memberikan lagi sebuah pekerjaan pada Smith, yaitu sebuah kontrak terbuka untuk mengambil kode file rahasia dari Samsul di kota Tijuana perbatasan Meksiko. You can pick up the job description at HR. Setelah pertemuan itu, Smith pergi ke perbatasan Meksiko untuk menjalankan misi dengan perbekalan sedikit informasi tentang Samsul. Dan ternyata, Samsul ini adalah seorang hacker yang telah merugikan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Dan file yang sebelumnya dibeli dari Udin adalah file yang berisi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Mr. Silver. Singkat cerita, Smith telah tiba di perbatasan Meksiko. Di sini, Smith memutuskan untuk istirahat semalam di sebuah penginapan. Dan tidak lupa, ia juga menyewa seorang wanita kupu-kupu malam untuk menemaninya. Wanita itu bernama Mia. Akan tetapi, setelah berada di dalam kamar, Smith tiba-tiba mengingat mendiang istrinya. Sehingga ia tidak jadi melakukan aksi belah duren dan hanya memintanya untuk menemaninya. Nothing at all. Take the night off. Pagi pun tiba, Smith kembali menjalankan misinya. Ia pergi ke sebuah hotel tempat Samsul menginap. Di sana, Smith dibantu oleh pelayan untuk menjalankan misi. Dan ternyata, pelayan itu adalah orang suruhan Edgar. Smith meminta kepada pelayan itu untuk menyambungkan seluruh CCTV ke kamar Smith, agar ia bisa mengetahui dan mengawasi pergerakan Samsul. Tak lama kemudian, Smith melihat Samsul bersama dengan kedua anak buahnya, yang salah satunya adalah wanita pembunuh bayaran bernama Sky. Setelah beberapa saat kemudian, Smith menyuruh si pelayan untuk mengantarkan makanan ke kamar Samsul, yang telah ia pasangi kamera tersembunyi di kotak tisunya. Smith juga menyuruh si pelayan agar segera keluar dari kamar Samsul setelah ia selesai mengantarkan makanan. Akan tetapi, setibanya di kamar Samsul, si pelayan malah terlalu banyak berbicara, sehingga mengakibatkan Samsul menjadi curiga dan langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh si pelayan. Namun sebelum itu terjadi, Smith tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si pelayan, sehingga baku hantam pun terjadi. Dikala Smith sedang sibuk melawan anak buah Samsul yang satunya lagi, Sky mencoba membawa Samsul kabur menggunakan lift. Tapi Smith langsung dengan sigap menyusul mereka, sehingga pergulatan pun terjadi di dalam lift. Dan ketika pintu lift sudah terbuka, Sky menyuruh Samsul untuk kabur menggunakan mobil, sedangkan ia akan berusaha menahan Smith. Tapi usahanya itu sia-sia saja, karena Smith bukanlah tandingannya. Samsul akhirnya berhasil ditangkap oleh Smith dan dibawa kabur ke suatu tempat untuk dihabisi. Sedangkan di sisi lain, si pelayan ditangkap oleh Paimin dan menanyainya kemana Smith membawa Samsul pergi. Si pelayan menjawab kalau dia tidak mengetahuinya sama sekali. Lalu, Paimin meminta HP milik si pelayan untuk melacak keberadaan Smith. Setelah itu, Paimin tanpa ragu membunuh si pelayan karena ia telah terlibat dalam kasus ini. Di tempat lain, Smith yang hendak membunuh Samsul tiba-tiba mengurungkan niatnya karena ia melihat cincin pernikahan di jari Samsul. Lalu, Smith bertanya apakah dia sudah menikah. Kemudian Samsul pun menjawab iya. Akan tetapi, istri dan anaknya telah tewas dalam insiden kecelakaan mobil 3 tahun yang lalu. Padahal, mobil itu baru saja ia beli di perusahaan Mr. Silver. Yang ternyata, setelah ia retas sistemnya, ia mendapatkan fakta kalau mobil yang diproduksi perusahaan Mr. Silver adalah mobil yang gagal produksi. Sehingga itulah yang menjadi alasan Samsul untuk menghancurkan perusahaan Mr. Silver dan perusahaan-perusahaan besar yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Setelah mendengar apa yang telah diceritakan Samsul, Smith pun tidak jadi membunuhnya karena mengingat kalau istrinya juga tewas dalam insiden kecelakaan mobil yang baru ia beli juga. Kemudian, Samsul disuruh masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Samsul melanjutkan ceritanya kalau file yang ia curi dari Mr. Silver adalah file yang berisi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Mr. Silver dalam membangun usahanya termasuk menyuap para pejabat terkait agar ia bisa terus memasarkan mobilnya dengan aman meskipun diproduksi secara asal-asalan dan jauh di bawah kata standar. Mendengar hal itu, Smith yang tadinya berniat ingin membunuh Samsul malah berbalik ingin melindunginya.
Bahkan ia juga ingin membantu Samsul agar file rahasia itu bisa secepatnya diserahkan kepada FBI sebelum perusahaan Mr. Silver dibeli oleh pihak lain. Setelah sekian lama berkendara, Smith menyempatkan singgah di warung teh Yuli untuk membeli minuman. Sedangkan Samsul diminta untuk menunggu saja di dalam mobil. Dan ketika Smith sedang membayar minuman di kasir, tiba-tiba preman suruhan Mr. Silver datang menyerang Smith. Sehingga aksi tembak-menembak pun terjadi. Ketika Smith berhasil melumpuhkan beberapa preman, Smith kembali ke mobil. Akan tetapi, salah satu preman itu hendak membawa Samsul pergi, sehingga inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Smith kembali melanjutkan perjalanannya ke perbatasan untuk menyerahkan Samsul ke polisi San Diego. Karena polisi itu dapat melindungi Samsul sampai FBI datang menjemputnya ke perbatasan. Akan tetapi, perjalanan mereka harus terhambat karena terjebak macet pada saat hendak memasuki jalan tol. Dan secara bersamaan, Sky juga telah tiba di sana karena sebelumnya ia telah memasangkan alat pelacak pada mobil Samsul yang dikendarai Smith sekarang. Bukan hanya itu, Paimin juga telah tiba di tempat itu karena ia berhasil melacak keberadaan Smith menggunakan HP milik pelayan hotel yang ia rampas. Smith yang telah menyadari akan kedatangan Sky dan Paimin langsung mengajak Samsul turun dari mobil untuk melarikan diri. Tapi sialnya, Paimin berhasil menemukan Samsul. Smith yang mengetahui itu pun langsung menyerang Paimin dari belakang. Pada saat Paimin dan Smith sedang sibuk bertarung, Sky datang dan membawa Samsul pergi dari sana. Begitu pula dengan Smith, yang sudah semakin terpojok pun memutuskan untuk melarikan diri dari Paimin. Setelah kejadian itu, Paimin pergi menemui Mr. Silver untuk memberitahukan kalau ia telah bernegosiasi dengan Sky untuk pertukaran Samsul dengan uang $1 juta sebagai bayarannya. Mendengar hal itu, Mr. Silver pun membuat rencana baru, yaitu pada saat pertukaran itu terjadi, Paimin harus bisa membunuh Samsul dan Sky, agar uang yang $1 juta itu tidak perlu ia bayarkan. Sedangkan di sisi lain, Smith mendatangi sebuah bar untuk beristirahat sejenak. Kemudian ia menghubungi Edgar untuk memberitahukan yang telah terjadi kepada Edgar. Smith mengatakan kalau Samsul telah dibawa oleh Sky untuk diserahkan kepada Paimin dengan imbalan $1 juta. Mendengar itu, Edgar langsung memberitahukan kepada Smith kalau ia baru saja mendapatkan informasi kalau yang menyewa jasa Smith itu adalah Mr. Silver. Akan tetapi, Mr. Silver hanya memanfaatkan Smith karena jika nanti Smith telah berhasil membunuh Samsul, maka Smith juga akan dihabisi karena Mr. Silver tidak ingin mengeluarkan duit sepeser pun untuk membayar jasa Smith. Lalu, Edgar juga memberitahukan kalau Mr. Silver biasanya melakukan transaksi di De La Rosa, yaitu sebuah gedung terbengkalai milik pemerintah yang uang proyeknya telah digelapkan oleh Mr. Silver. Jadi kemungkinan besar Samsul dan Sky berada di gedung itu. Smith yang telah mendapatkan sedikit informasi dari Edgar memutuskan untuk segera berangkat ke sana. Tapi tiba-tiba, sekelompok preman suruhan Mr. Silver menyerang Smith, sehingga baku hantam pun terjadi. Setelah Smith berhasil melumpuhkan beberapa preman itu, Smith pun mencoba kabur dari sana. Tapi sialnya, Smith terkena tembakan di bagian punggungnya. Smith yang kesakitan menaiki sebuah taksi, lalu pergi ke rumah Mia untuk bersembunyi dan mengobati lukanya. Sesampainya Smith di sana, Mia langsung mengobati Smith dengan segenap hati. Setelah selesai mengobati luka Smith, mereka sempat mengobrol sebentar, hingga akhirnya Smith dan Mia terbawa suasana, sehingga adegan kuda-kudaan pun terjadi. Pagi pun tiba. Ketika Smith hendak pergi dari kamar Mia, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Paimin bersama salah satu anak buahnya ke tempat itu. Dan karena Smith tidak ingin kalau Mia juga akan menjadi korban, sehingga Smith pun memutuskan untuk membawa Mia ikut bersamanya.
Pada saat hendak kabur, Paimin sempat menembaki mereka. Tapi untungnya Smith dan Mia berhasil kabur dari sana. Smith kemudian pergi ke gedung terbengkalai untuk menemui Samsul dan Sky. Sesampainya di sana, Smith juga menyuruh Mia pergi sejauh mungkin, karena ia tidak ingin kalau Mia harus ikut menjadi korban dalam kasus ini. Mia awalnya menolak dan ingin tetap tinggal bersama Smith, karena ia telah jatuh cinta pada Smith. Tapi demi kebaikan Mia, Smith pun harus menolaknya mentah-mentah. Smith kemudian masuk ke dalam gedung. Akan tetapi, Sky yang telah menyadari akan kedatangan Smith pun langsung menembakinya. Sky memasukkan Samsul ke dalam sebuah ruangan, sedangkan ia akan berusaha melawan Smith. Smith yang tidak berniat untuk membunuh Sky mencoba menjelaskan kalau Mr. Silver hanya memanfaatkan mereka. Dan setelah tujuannya tercapai, maka Mr. Silver juga akan membunuh Sky. Tapi Sky yang tidak percaya tetap berusaha membunuh Smith. Hingga pada suatu kesempatan, Smith berhasil menembak lengan Sky dan menyadarkannya kalau mereka sedang dimanfaatkan oleh Mr. Silver. Sky yang sudah mulai percaya kepada Smith pun memutuskan untuk pergi dari sana. Ready for you. Tak lama kemudian, Paimin datang ke tempat itu, sehingga terjadilah baku hantam antara Paimin dan Smith. Walaupun Smith adalah pemeran utama dalam film ini, tapi Paimin lebih unggul dalam hal baku hantam. Dan ketika Smith hendak dibunuh oleh Paimin, tiba-tiba Sky datang dan menembaki Paimin hingga modar. Setelah Paimin berhasil dibunuh, Smith dan Samsul keluar dari gedung itu. Tapi sesampainya di bawah, Smith dibuat kaget karena Mia masih setia menunggu di tempat itu. Kini, Samsul sudah senang hati menyerahkan diri dan kode file rahasia milik Mr. Silver kepada FBI. Sedangkan Smith akan pensiun menjadi pembunuh bayaran dan akan memulai hidup baru bersama Mia. Dan karena mengalami kebangkrutan akibat semua kejahatannya terbongkar, Mr. Silver pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Film pun tamat. Nah sobat, itulah alur cerita dari film Repeater. Semoga kalian semua terhibur ya. Saya Mr. Bobang minta maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata dan penyampaiannya. Saya mohon maaf ya sobat. Terima kasih telah menonton. See you.